There are great people behind every great experience. We work with passion. We focus on every detail. We give our best from the very first step. We promise to always deliver you the best. We ensure you reliability and performance. Our highly trained professionals are the backbone of our service. Working together with our hearts. To make every vehicle a work of art. Halo Sobat Bus dan MB Trackers dan rekan-rekan media sekalian. Selamat datang di Mercedes Mobility Talks kita saat ini, dan selamat Hari Kartini saya ucapkan kepada seluruh wanita di Indonesia. Saya Faustina, mewakili PT DCVI hari ini. Senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman semua, meskipun saat ini kita hanya bisa bertemu lewat virtual. Hari ini dengan semangat Kartini di Indonesia, saya ingin membagikan inspirasi dari 2 orang Kartini masa kini yang dapat memberdayakan diri mereka untuk kepentingan orang banyak. Nah, kita mengetahui bahwa industri otomotif kerap identik dan didominasi oleh kaum pria. Apalagi peran wanita di industri ini pun juga sering dipandang sebelah mata, termasuk di sektor kendaraan komersial. Dalam merayakan Hari Kartini yang jatuh setiap tanggal 21 April, PT Daimler Commercial Vehicles Indonesia hari ini akan membagikan inspirasi dari 2 orang Kartini masa kini yang memiliki peran signifikan di industri otomotif kendaraan komersial. Nah, saat ini saya sudah ditemani oleh 2 pembicara lainnya, yaitu Mbak Oti Setiawati yang mengemban tanggung jawab di bagian Vehicle Preparation Center Departemen dari PT Daimler Commercial Vehicles Manufacturing Indonesia. Selamat siang, Mbak Oti. Selamat siang, Bu Faustina. Baik. Nah, sobat-sobat sekalian, Mbak Oti ini merupakan salah satu Kartini kebanggaan PT Daimler Commercial Vehicles Manufacturing Indonesia, di mana beliau merupakan satu-satunya sosok wanita yang pernah terlibat dalam proses perakitan kendaraan komersial Mercedes-Benz di pabrik warna Herang. Nah, selain itu juga telah hadir bersama kami Master Driver Bisnis Swakelola Transjakarta, yaitu Ibu Raden Roro Retno Nurwani Chandra Dewi, di mana dalam kesehariannya beliau dipanggil dengan sebutan Ibu Roro. Selamat siang Ibu Roro. Selamat siang, Mbak Faustina. Terima kasih. Nah, beliau juga memiliki cerita menarik seputar pengalamannya saat mengemudikan kendaraan yang notabene hanya bisa dilakukan oleh kaum pria pada umumnya. Sebagai gambaran sobat sekalian, Master Driver merupakan jabatan tertinggi untuk pramudi-pramudi yang berada di Transjakarta, di mana saat ini 4 dari 14 anggotanya terdiri dari kaum wanita. Sungguh luar biasa, bukan? Nah, sebagai gambaran, Ibu Roro ini juga merupakan salah satu anggota wanita pertama yang dinobatkan sebagai Master Driver Transjakarta. Jadi, sungguh berkah sekali bagi kita semua hari ini bisa mendengarkan sharing dari kedua wanita hebat ini. Kami semua berharap sesi hari ini bisa menjadi wadah saling berbagi, bisa memberikan inspirasi kepada seluruh masyarakat mengenai Kartini masa kini, terutama di industri otomotif dan kendaraan komersial. Nah, di akhir acara ini, penonton juga boleh nih bertanya selama sesi berlangsung, ataupun meninggalkan pertanyaan di kolom live dan juga fitur Q&A kita. Oke, sebagai pembuka,
Saya izin dulu untuk memperkenalkan diri saya sendiri. Saya Faustina, mewakili PT Daimler Commercial Vehicles Indonesia. Dalam kesehariannya, saya adalah ibu dengan 2 orang anak, 13 tahun dan juga 8 tahun. Saya memulai karir saya di Daimler Group pada akhir tahun 2003 dan mendapat kesempatan untuk bertanggung jawab di bagian keuangan, compliance, kepala bagian penjualan truk, dan juga mulai tahun ini saya mengemban tugas baru sebagai kepala bagian manajemen produk dan juga pemasaran untuk truk dan bus. Satu hal sobat-sobat yang saya pelajari selama ini, kesempatan dan kemauan untuk belajar dan pandai menempatkan diri adalah hal terbaik yang dapat kita miliki untuk berkembang. Jadi, selama di dunia truk ini, yang saya pegang kurang lebih 10 tahun, kebanyakan teman-teman saya dan hampir bisa saya katakan, hampir 99% adalah laki-laki. Mulai dari internal, teman dari dealer, pelanggan, karoseri, dan juga stakeholder lainnya. Rasa takut, khawatir, pastinya ada di awal-awal saya mengemban pekerjaan ini. Apalagi bisa sobat-sobat bayangkan, kita harus ke site visit, karena kebetulan tugas saya di masa lampau adalah menjual truk kategori 5 yang biasanya untuk keperluan tambang. Jadi sudah siap-siap harus naik mobil berjam-jam, naik kapal di sungai, kena sinar matahari, debu, dan ibarat kata lupakan deh semua make up, karena kita harus seringkas mungkin untuk perjalanan dinas. Jadi saya benar-benar ajungkan jempol saat ini untuk teman-teman saya sesama wanita yang dalam tugas kesehariannya selalu berhadapan dengan lingkungan yang berat. Karena saya tahu sendiri itu bukan hal yang mudah. Rasa minder ada nggak sih, Faustina? Atau percaya diri bagaimana sehari-hari dalam menghadapi tugas ini? Pastinya ada. Tetapi satu prinsip saya nggak malu bertanya. Karena prinsip saya adalah malu bertanya sesat di jalan. Jadi dengan membekali diri kita sendiri dengan pengetahuan yang ada, dan selalu tulus dalam kerjasama dengan kolega saya, jadi saya akan selalu merasa diri saya bisa disejajarkan dalam arti profesional dengan teman-teman yang lain. Nah, sepertinya sekian dulu cerita dan juga sharing mengenai saya, karena saat ini kita akan mendapatkan 2 cerita lagi dari teman kita yang lain. Ya. Nah, sekarang kalau saya bisa mulai dengan Mbak Oti Setiawati, bagaimana dengan Mbak Oti sendiri, Mbak? Dalam pengalamannya dan juga perjalanan karirnya sebagai satu-satunya mekanik wanita yang pernah ada di pabrik warna Herang. Mungkin boleh di-share kepada sobat sekalian, Mbak Oti? Baik, terima kasih Bu Faustina atas pertanyaannya. Jadi saya memulai karir di Daimler sejak akhir tahun 2013. Tapi saat itu saya adalah siswa training dari Daimler. Saya training dari akhir tahun 2013 sampai 2016, tapi itu fokusnya ke kendaraan passenger car. Pada saat setelah saya lulus itu ternyata Mercedes-Benz akan merakit truk di Indonesia. Jadi setelah lulus saya mulai tertarik, saya melamar ke perakitan di Warna Herang sebagai mekanik. Saat itu saya melamar sebagai mekanik di perakitan commercial vehicles dan ternyata saya diterima. Alhamdulillah. Saya ditempatkan di final assembly saat itu. Di final assembly saya bertanggung jawab selain untuk memasangkan beberapa part, saya juga bertanggung jawab untuk melakukan pengecekan di sistem kendaraan itu dari kebocoran oli ataupun dari kebocoran angin, melakukan pengecekan atas fungsi-fungsi di kendaraan tersebut. Lalu saya pun melakukan pengecekan dari sistem elektrikalnya melalui scanner yang dinamakan start diagnosis. Kemudian pada tahun 2017 saya mendapat kesempatan untuk upgrade dari pekerjaan saya, juga dibarengi dengan ditambahnya tanggung jawab saya, yaitu dari yang awalnya saya hanya memasang part dan melakukan pengecekan, menjadi memasang part, melakukan pengecekan, sekaligus melakukan perbaikan. Kemudian 1 tahun setelah itu, di pertengahan tahun 2018, saya mendapat kesempatan lagi untuk pindah ke departemen saat ini, Vehicle Preparation Center. Dan sekarang saya masih di VPC. Luar biasa sekali Mbak Oti, nggak kebayang ya, dari awalnya yang hanya di belakang meja belajar mengenai teknik, sekarang akhirnya benar-benar pegang kendaraan, bukan cuma sedan ya Mbak, kendaraan besar ya, bus dan chassis. Terima kasih Mbak Oti. Terima kasih. Nah, sekarang kita akan beralih kepada Ibu Roro, bintang tamu kedua.
Nah, Bu Roro, dari tadi kita udah bahas sosok Kartini dari segi Daimler. Sekarang saya boleh dong ngobrol dengan Ibu, dan Ibu boleh sharing kepada kita, bagaimana sih Ibu ini yang tadinya lulusan dari budidaya pertanian di Magelang, tapi hari ini bisa menjabat sebagai master driver di Transjakarta loh, Bu. Bagaimana Bu Roro? Bersedia sharing, Bu, ke kita? Siap, insya Allah kita akan sharing ya. Terima kasih Bu Faustina. Mungkin di sini akan ceritakan ya sedikit ya. Memang basic itu di pertanian yang berkecimpung harusnya ke sawah ya, ke lahan. Eh, harus ke pertanian ya, sesuai dengan yang didapat, ilmu yang didapat. Tapi kenapa saya itu banting setir untuk menjadi ke master driver atau mungkin ke Transjakarta? Diawali tahun 2006, saya masuk menjadi anggota tiketing. Itu dulu masih feeder karena untuk Transjakarta itu belum masuk ke Lebak Bulus. Jadi kita masih ada feeder yaitu penghubung. Nah, setelah itu begitu sudah ada masuk Transjakarta 2008 itu masuk ke Lebak Bulus, kita langsung dioper ke koridor 1. Koridor 1 tetap menjadi anggota tiketing. Itu saya geluti sampai tahun 2009. Nah, 2010 saya banting setir, Mbak. Banting setir saya ingin, kenapa sih saya hanya duduk aja di belakang meja kasir ya. Saya ingin, kenapa sih itu orang bisa, saya harus bisa menjadi seorang pramudi. Seorang pramudi itu ya motivasi saya masih teringat itu dari almarhumah anak saya, Mbak Ajeng. Mah, gimana coba kalau Mama mau jadi pramudi busway Transjakarta biar nanti bisa ngajak Ajeng keliling Jakarta. Tapi sebelum saya masuk menjadi pramudi atau di Transjakarta, ya mungkin Allah udah ngatur jalan ya. Mbak Ajeng belum bisa menikmati, Mbak Ajeng sudah kembali ke sana, dia lebih dicinta oleh Allah. Jadi tetap aja di situ saya harus mengembangkan juga, saya harus meneruskan, itulah yang harus menjadi semangat saya, motivasi saya untuk menjadi pramudi di Transjakarta. Nah, sehabis itu saya masuk menjadi pramudi itu tahun 2010. Maaf. Tahun 2010 saya langsung masuk menjadi pramudi di Biang Lala Metropolitan sampai tahun 2012. Karena menurut Ibu itu basicnya itu pertanian, sarjana, wong deso itu bilangnya, Mbok yo jadi pegawai negeri. Saya banting setir ke Damri Bandara biar diakui sebagai pegawai negeri. Ternyata memang bukan di situ tempat saya untuk berpijak atau melangkahkan kaki saya. Baru 4 hari saya kerja menjadi pengemudi di Damri Bandara, saya mengalami kecelakaan sepeda motor sepulang kerja. Nah, habis itu saya nggak harus berhenti di situ aja. Saya tetap jadi tenaga tiketing, saya terima di bandara. Habis itu saya banting setir lagi, Mbak, karena saya ingat apa mungkin ini tidak tidak direstui oleh almarhumah anak saya. Saya kembali lagi lamar ke Transjakarta. Alhamdulillah, tahun 2015 saya daftar dengan melalui tahapan tes selama 6 bulan. Akhirnya saya bulan November saya diterima menjadi driver di Transjakarta. Terus waktu itu saya masih mengendari single bus ya Mbak ya. Single bus. Baru tahun 2016 bulan Maret saya bergabung di bis double decker khususnya Mercy. Itu yang saya gelutin sampai akhir dan saya menjadi master driver itu tahun 2019 bulan November sampai sekarang. Begitu mungkin Mbak Faustina, Mbak Oti, perjalanan karir saya. Yang memotivasi saya ya adalah anak saya dan juga keluarga. Itu yang bisa saya sampaikan. Luar biasa, Bu. Dan saya percaya almarhum anak Ibu, seorang perempuan juga ya, Bu. Iya, tadi namanya Ajeng, Mbak Ajeng. Iya. Itu yang juga menginspirasi bagian dari Ibu. Benar kan ya, Ibu? Iya, betul Mbak Faustina. Terima kasih, Ibu. Dan tadi saya dengar sepertinya waktu kita ngobrol-ngobrol sebentar, SIM-nya Ibu itu udah B2 ya, Bu ya? Levelnya. Iya, sudah B2 umum. Untuk double decker kita memang untuk standarnya B2 umum, Mbak.
Iya, Baik, terima kasih. iya. Baik. Nah, sobat sekalian, kita udah dengar nih pengalaman dari Ibu Roro dan juga Mbak Oti. Selanjutnya, saya pengen mendengar lebih lanjut nih dari Mbak Oti dan juga Ibu Roro. Dalam keseharian mengemban tugas ini, itu kan sehari-hari di pabrik ya Mbak, di pabrik warna herang ataupun di Transjakarta sendiri, itu didominasi oleh kaum pria rata-rata. Nah, waktu pertama kali menapakkan kakinya dan melihat ke teman kerja ataupun lapangan pekerjaan di depan mata, itu ada perasaan apa yang muncul ya? Atau mungkin ada judgement tertentu nggak dari teman-teman rekan sekalian yang mungkin rata-rata itu laki-laki? Nah, itu mungkin boleh di-share pengalamannya dan bagaimana sih cara Ibu dan juga Mbak Oti mengatasi pengalaman baik ataupun yang buruk yang pernah terjadi. Mungkin Mbak Oti bisa mulai dulu, Mbak. Jadi saat pertama kali saya masuk ke line produksi, yang saya rasakan pasti di dalam hati saya, wah, dilihat aneh nih. Pertama kali perempuan masuk ke line perakitan commercial vehicles. Saat itu yang ada di pandangan saya jangan sampai saya menunjukkan kalau saya wanita, saya lemah, saya nggak bisa berbaur sama mereka, saya nggak bisa bekerja sama kayak mereka. Akhirnya dengan apa yang ditanggungjawabkan kepada saya berusaha sepenuh sekuat tenaga saya untuk benar-benar bisa mempertanggungjawabkan yang ditugaskan kepada saya. Dari situ kepercayaan diri saya pun muncul. Teman-teman juga mulai melihat bahwa saya juga mampu bekerja merakit kendaraan truk dan bus di line produksi. Bahkan pernah waktu itu pengalaman saya di line produksi, jadi sempat diadakan Bu namanya tuh improvement ya. Jadi improvement itu dibuat lomba supaya kita semakin bersaing gitu. Waktu itu dibuat kelompok dan ternyata kelompok saya yang juara satu saat itu. Dari situ kepercayaan diri saya semakin tinggi kan. Jadi saya, oh dari sini saya bisa nih ternyata kerja sama laki-laki di dunia otomotif ini, di perakitan ini. Dari situ pun eh, semakin yakin, semakin percaya kalau saya tuh juga punya kemampuan yang sama, meskipun dalam pasti ada tantangannya, terutama mengenai menyamai kecepatan dan kekuatan mereka. Itu pasti agak susah, susah banget gitu menyamai kecepatan mereka. Tapi dalam hal lain, saya juga harus unggul seperti itu. Itu cara saya, gimana caranya? Saya kecepatan memang kurang dari mereka, tapi saya harus punya poin lebih dari mereka di bidang ini. Itu sih yang saya lakukan selama ini. Baik, terima Terima kasih. kasih. Ini intisari yang bisa saya dapatkan, mungkin secara fisik kita harus mengakui kita kadang terbatas secara tenaga yang tadi Mbak Oti bilang kan, Ya, mungkin betul. kita tidak buat mereka, tetapi dengan pendidikan yang sama, pengalaman yang sama, itu bisa membantu memupuk kepercayaan diri lebih tinggi. Benar ya Mbak Oti ya? Iya, betul, Bu. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kalau dari Bu Roro sendiri, Bu, bagaimana pengalaman Ibu mungkin dari lingkungan kerja ataupun mungkin dari apa pelanggan ya yang naik ke Transjakarta pernah nggak waktu buka pintu loh kok pengemudinya wanita gitu kan? Nah, Iya. mungkin bisa diceritakan Bu sedikit pengalaman Ibu di lapangan. Kalau untuk pengalaman itu antara pramudi wanita dengan pria itu sama, Mbak. Nggak ada perbedaannya. Memang kita dituntut tidak membedakan, oh ini wanita harus di apa ya istilahnya dinomor satukan atau mungkin oh ini prianya itu enggak. Kita tetap sama. Jadi memang pekerjaan itu kita sama menjadi pramudi Transjakarta. Jadi pengalamannya itu pernah juga, kok cewek ini? Loh, saya jawab, memang tidak boleh apa Bu kalau untuk membawa bus. Yang kebetulan yang saya bawa waktu itu Transjakarta itu yang double decker. Jadi khusus untuk city tour ya, untuk wisata. Nah, mereka juga kaget. Loh, kok cewek? Emang nggak boleh? Saya bilang gitu. Kan terkenalnya dengan Empok City ya, kalau di Jakarta, di DKI ya. Alhamdulillah juga mereka bisa menerima. Oh ya, ternyata seorang wanita juga cara menjalankannya atau mengemudikannya, memegang kendali itu sama juga dengan seorang pria. Justru malah seorang wanita itu lebih lebih fokus, lebih hati-hati ya, mungkin karena perasaannya ya, mungkin ya perasaannya itu bisa lembut atau mungkin apa ya, ya ngalem diri sendiri aja Sensitif. ya. Iya, Nah, soalnya kan apa ya, sampai penumpang itu bilang,
saya kalau ngikut Bu Roro itu kok kayaknya cepet nyampe. Saya nanya juga alasannya apa? Nggak tahu Bu. Tiba-tiba kok saya belum apa tahu-tahu sudah nyampe tempat. Belum sampai istilahnya aku belum merasakan tidur nyenyak itu kok sudah nyampe katanya gitu. Ya mungkin dari pembawaannya juga. Saya juga bilang ya mungkin karena saya bawanya Mercy, saya bilang gitu ya. Yang mempunyai kelebihan itu seperti saya akuin untuk suspensinya memang lembut ya. Mungkin selembut hatinya Bu Faustina atau Mbak Oti yang biasa ngerakit mungkin ya. Dan untuk gas dan remnya tarikannya juga ringan. Dan juga untuk setirnya itu sudah power steering. Itu yang membuat nyaman untuk dikendarai mungkin dengan pria atau wanita itu sama saja. Jadi di sini tidak ada perbedaan, wah itu cewek kok begini, cowok begini, itu tidak ada. Jadi tergantung bagaimana cara pembawaan kita, istilahnya semua orang itu bawa mobil itu bisa. Semua bisa. Mungkin dari anak SD kalau memang itu dia bisa, mungkin bisa menjalankan. Tapi untuk membawa mobil yang aman dan nyaman, itulah di situ Mbak letaknya yang kita harus bisa gali lagi, harus kita dalemin lagi. Itu bagaimana cara membawanya bisa aman nyaman, pelanggan itu juga nyaman sampai alamat. Begitu Mbak Faustina, mungkin dengan Mbak Oti. Terima kasih Bu Roro. Berarti dengan kata lain, Ibu tidak ada rasa khawatir ataupun tidak ada rasa panik ya waktu pertama kali menginjak dunia Transjakarta ini ataupun driver ataupun pengemudi ini. Alhamdulillah tidak ya, mungkin untuk pertama mungkin bisa ya, karena ya Allah benar gak sih saya bawa mobil segede ini gitu loh, setinggi ini, sampai pernah punya kepikiran ini nanti kalau saya ngerem itu atasnya lepas apa tidak gitu loh. Maklum kan saya dari orang Jawa ya, jadi eh, masih awam gitu loh. Ternyata begitu setelah duduk di kemudi, wah kok enjoy juga ya, empuk juga gitu. Itulah. Baik. Itu Mercy memang benar-benar apa ya, nyaman. Sampai penumpang pun pelanggan saya itu tahu-tahu udah nyampe, belum puas duduk udah nyampe ke tempat tujuan. Terima Begitu kasih Mbak Ibu. Faustin, iya. Baik. Nah, sobat sekalian, tadi kita sudah dengar dari Ibu Roro dan juga Mbak Oti mengenai pengalamannya. Kemudian dari yang sudah Ibu lakukan dan juga Mbak Oti lakukan hingga saat ini, mendapatkan inspirasi apa ya Bu dari lingkungan sekitar? Atau dampak apa yang sudah Ibu merasa, wah ini saya udah sumbang sih nih ke area tempat saya kerja. Sehingga mungkin ada lebih banyak kaum wanita yang di-hire perusahaan ataupun di lingkungan yang sama. Nah mungkin bisa share sedikit Bu, apakah sekarang misalnya dari Bu Roro ada peningkatan nih sekarang, tadinya yang mungkin jumlah driver wanita hanya 1%, sekarang menjadi peningkatannya lebih baik. Ataupun dari Mbak Oti yang tadinya cuma Mbak Oti seorang, tapi sekarang company lihat, wah ternyata bisa juga nih wanita untuk pegang kendali di bidang production. Mungkin bisa diceritakan sedikit aja Bu dan Mbak Oti mengenai pengalamannya. Kalau dari Oti, setelah saya pindah ke departemen VPC, itu ternyata memang awalnya sempat ya nggak ada cewek lagi gitu. Dari manajer pun saat itu karena kebetulan pindah ke PPC itu Oti ditawarkan job desk-nya seperti ini. Terus Oti karena manajer saat itu melihat dari background pendidikan dan saat itu melihat kalau tertarik, ayo kita tes, cocok, bisa, kompeten, setelah tes diterima, ternyata diterima. Habis itu kosong kan di produksi, nggak ada perempuan lagi, digantilah sama laki-laki. Tapi ternyata setelah datang pengganti OT laki-laki juga, sekitar tahun 2019, sekitar segitu, ada lagi perekrutan baru perempuan juga satu di assembly produksi juga. Jadi dari situ, oh berarti ternyata dari manajer produksi nih percaya gitu, sudah bisa melihat ternyata perempuan juga bisa loh ikut sumbangsi di perakitan truk atau bis di Mercedes-Benz ini, di Daimler ini, seperti itu. Bagus sekali Mbak Oti kalau gitu. Dan maaf satu lagi Bu, dan
karena melihat dulu pun Oti training dari Daimler, jadi ibaratkan sebelum kerja Oti sudah dibekali dulu 3 tahun tentang Daimler kan, tentang kendaraan Mercedes-Benz. Jadi dari karyawan juga dan di luar pun banyak yang bertanya, masih dibuka, apakah ada lagi pembukaan untuk beasiswa otomotif mekatronik training itu, dan banyak juga perempuan yang bertanya langsung ke Oti. Seperti itu, Bu. Wah, bagus. Kalau gitu, Mbak Oti salah satu teman yang bisa menginspire temannya sendiri ya, Mbak ya, untuk bertanya lagi, bisa nggak tuh saya masuk lagi ke mekatronik, benar ya, Mbak? Ya, Oke, itu, Bu. terima kasih. Insya Allah. Nah, terima kasih Oti. Nah, kalau dari Ibu Roro Sama-sama, sendiri, Bu. Bu, apakah Ibu melihat ada perubahan signifikan dari master driver ataupun driver-driver Transjakarta sekarang, Bu? Dominasi kaum pria ataupun wanitanya bagaimana, Bu, sekarang? Oke, kalau untuk Transjakarta ya Mbak ya, itu alhamdulillah PT Transportasi Jakarta itu selalu membuka peluang menyetarakan antara kaum wanita dengan pria. Nah, kalau untuk persentasenya sih memang banyakkan pria ya, wanitanya hanya sekian persennya, 35%. Itu tapi alhamdulillah untuk semua operator Transjakarta ya, banyak juga untuk pramudi wanitanya. Karena kita kan memang dituntut seorang wanita itu harus mengendalinya halus, terus dia harus fokus, sebisa mungkin nyaman ya. Dan alhamdulillah juga di mana di transportasi Jakarta itu membuka peluang, nggak menutup kemungkinan pendaftar-pendaftar pramudi wanita, monggo silahkan yang mau daftar ke PT Transportasi Jakarta, asal mereka mempunyai kompetensi dan modal awal itu memang kalau untuk mengendarai bus itu minim itu punya SIM-nya SIM B1 umum. Nah, dituntutnya dengan mempunyai kompetensi yang baik itu juga meliputi attitude, sopan santunnya bagaimana, skill-nya, kemampuan kita ya, sama product knowledge-nya, penguasaan tentang armada. Itu yang dibutuhkan. Jadi kita tidak, perekrutannya pun tidak hanya asal like, dislike gitu aja, tapi sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh calon pramudi itu sendiri. Gitu Mbak Faustin. Oke, terima kasih Bu. Berarti satu hal yang bisa saya garis bawahi, selama seorang wanita itu kompeten dan punya keahlian dalam mengemudi, tentunya disertai dengan izin-izin yang lengkap ya Bu. Bukan Iya. tidak mungkin dia bisa mengendarai satu Transjakarta. Benar ya Bu ya? Iya, betul, iya. Luar biasa. Terima kasih Ibu Roro atas penjelasannya. Nah, sobat sekalian, kita sudah mendengar dari Mbak Oti dan juga Ibu Roro mengenai pengalaman pribadinya mereka dalam bekerja dan juga apa yang mereka rasakan selama ini dan bagaimana mereka telah menjadi inspirasi bagi teman-teman mereka sekalian. Nah, sebagai kelanjutan dari topik ini, saya juga ingin menyampaikan sedikit informasi bahwa hingga pada saat ini antara Mercedes-Benz dan Transjakarta kami sudah menjalin kerjasama yang cukup panjang. Dan sepanjang pengetahuan kami sudah hampir ataupun sudah melebihi 600 unit bus Mercedes-Benz chassis yang sudah digunakan oleh Transjakarta dan juga operatornya mulai dari tipe OF917, 1526, 1626, 1726, dan juga 2542. Jadi banyak sekali varian yang sudah dimiliki ataupun sudah dioperasikan oleh tim Transjakarta sendiri. Sebagaimana juga yang sudah di-share tadi awal oleh Ibu Roro, bahwa ada kepuasan tersendiri yang dialami oleh driver dan juga penumpang dalam mengendarai bus kami. Jadi Bu Roro tadi yang Ibu sudah singgung sedikit, jadi dengan adanya Mercedes-Benz dan juga kami menggunakan automatic transmission, jadi cukup mudah bagi Ibu, seorang pengemudi wanita, dalam mengendarai bus kami. Benar ya Ibu ya? Betul sekali Mbak Fauzia. Terima kasih. Nah, sobat sekalian, itu sedikit yang dapat kami sharing dari acara kami pada hari ini. Sekarang saya pengen bertanya kepada Ibu Roro, mengakhiri sesi kami hari ini, ada nggak pesan dan kesan yang Ibu ingin sampaikan kepada sobat sekalian, ataupun teman-teman Ibu dimanapun, khususnya kaum wanita ya Bu pada hari ini, Iya. Dari pengalaman Ibu sendiri dan prinsip Ibu sendiri, apa yang Ibu bisa bagikan?
Oke, terima kasih Mbak Faustina. Mungkin saya tambahkan tadi ya dengan saya mengendarai double decker itu yang paling enak itu untuk Mercy itu adalah adanya retarder, Mbak. Retarder. Jadi kita istilahnya untuk membantu ya dengan kecepatan itu. Jadi tidak hanya dengan menggunakan rem tangan, rem kaki aja biasa, hand rem gitu ya. Tapi saya paling senang dengan ada retardernya. Karena dengan kecepatan apapun yang saya biasa jalan di tol, tiba-tiba ada mobil yang berhenti di depannya. Alhamdulillah dengan adanya retarder itu bisa membantu, sangat-sangat membantu untuk keamanan diri saya sendiri. Dan juga untuk yang saya bawa di belakang itu penumpangnya lebih dari 80-an. Itu. Nah, pesan saya untuk wanita-wanita istilahnya Sri Kandi ya yang sedang berkarir, yang penting di sini kita tidak lupa untuk mengucapkan puji syukur alhamdulillah kita sudah dikasih rezeki, kita dikasih amanah amanah pekerjaan ya, yang di mana pekerjaan itu sebenarnya tidak berat dan juga tidak ringan, tidak enteng ya. Karena kita di Transjakarta atau di saya sebagai master driver untuk meningkatkan karir itu, kita kerja itu kuncinya satu, itu ikhlas dan disiplin. Insya Allah kalau kita ikhlas, disiplin, dan mempunyai rasa tanggung jawab, insya Allah itu ke depannya kita aman-aman saja dan nyaman-nyaman saja. Mungkin karena kita sebagai seorang wanita itu sama saja merupakan motor ya Mbak Faustina ya. Motor yaitu sebagai penggerak ya Mbak Faustin ya. Mungkin kalau Mbak Oti penggeraknya beda ya. Kalau itu kan penggeraknya untuk truk semuanya harus digerakkan. Kalau ini kan memang dari kita sendiri, dari diri kita itu sebagai motor penggeraknya. Wanita itu juga mempunyai 3 kemampuan. Mungkin yang pertama kemampuan untuk mengambil keputusan. Iya enggak Mbak Faustin? Ya kan kita mungkin dari semuanya kita mesti ada seorang wanita kayak Mbak Faustin sendiri, kayak Mbak Oti sendiri tadi. Dari perlombaan tadi yang menang grupnya Mbak Oti. Nah mungkin kedua wanita itu mempunyai apa ya? Dari hati itu mempengaruhi itu istilahnya yang positif, mempengaruhi hal positif itu untuk menjadi yang lebih baik, dan yang terakhir itu kemampuan untuk mengambil suatu keputusan. Jadi saya pesan dengan wanita-wanita yang ada di Indonesia yang sekarang berkarir, jadi tetaplah semangat, jangan sampai kita istilahnya kita harus hidup setara dengan persamaan gender ya Mbak ya, kita tidak ada wah itu wanita itu lemah, itu tidak. Jadi yang penting kita semangat, tetap semangat, kerja harus ikhlas, disiplin, dan mempunyai tanggung jawab. Kerja yang nyaman dan profesional. Itu pesan saya. Semangat Kartini, itu harus ada di diri kita. Begitu mungkin Mbak Faustin. Terima kasih Ibu Roro. Satu hal yang bisa saya tangkap dari Ibu, dulu Kartini selalu bicara soal emansipasi ya Bu ya. Jadi bagaimana kita bisa mendapat kesempatan yang sama dengan kaum pria. Tapi sekarang yang saya dapatkan adalah kita harus satu tingkat lebih tinggi. Bukan emansipasi lagi, tetapi bagaimana kita bisa jadi motor, penggerak, ataupun pengambil keputusan dalam hal yang sulit. Benar ya Bu ya? Iya, betul. Iya Mbak Faustina. Baik. Terima kasih Ibu. Dan Mbak Oti sendiri. Baik. Mbak Oti sendiri ada pesan dan kesan yang bisa di-share kepada sobat sekalian? Dari saya sendiri, melihat di sini pun sharing dari pengalaman Bu Faustina dan Bu Roro sendiri, pengalaman saya memang di sini masih sedikit, tapi melihat cerita dari pengalaman Bu Roro dan Bu Faustina, saya jadi terpikir untuk teman-teman wanita di luar sana yang mungkin baru memulai berkarir di industri otomotif, khususnya mungkin baru akan memulai atau baru memulai menjadi mekanik, gak perlu khawatir, kita tuh punya kesempatan yang sama dengan laki-laki. Jadi jangan merasa diri kita lemah, jangan batasi kemampuan kita. Kita punya kesempatan yang sama, kita juga punya peluang yang sama untuk berkembang di karir kita di industri otomotif itu sendiri. Baik. Luar biasa, Mbak Oti. Terima kasih sekali. Nah, Mbak Oti mewakili dari Gen Z ya, tadi yang saya tanyakan. Sosok muda tetapi cukup berani mengemban tanggung jawab yang cukup besar di pabrik warna Herang. Terima kasih Mbak Oti. Saya akan menyampaikan mungkin dari Transjakarta, saya punya salam Transjakarta, semangat Transjakarta bisa.
Itu aja Mbak Faustina yang mau saya sampaikan. Terima kasih Ibu, terima kasih. Sama-sama. Baik. Nah, sekarang Ibu Roro dan juga Mbak Oti, kita buka peluang ya untuk teman-teman, sobat-sobat sekalian, ataupun dari rekan-rekan media jika ada yang mau bertanya, kita standby untuk pertanyaan berikutnya. Boleh ya Ibu Roro dan Mbak Oti? Silakan. Silakan, Bu. Bu Roro, Siap. ada pertanyaan pertama nih Bu yang masuk kepada Iya, kami. boleh. Iya. Ditanya, bagaimana sih Ibu Roro itu membagi waktu antara pekerjaan dan kesehariannya di dalam ibu rumah tangga? Boleh Oke, di-share, siap. Boleh, mungkin saya jawab. Hidup saya memang satu ya, satu untuk pekerjaan. Karena saya bekerja lebih banyak dihabiskan untuk di kantor. Rumah saya pertama itu kantor, yang keduanya baru rumah, Mbak. Jadi sebisa mungkin saya bisa mengatur waktu saya untuk di kantor dan untuk di rumah. Jadi memang pertama itu yang saya utamakan itu adalah kantor, Mbak, pekerjaan saya. Dan yang kedua baru rumah. Alhamdulillah dari keluarga juga mendukung, tidak ada masalah, tidak ada komplainan, kerja istilahnya dari kita 8 jam kerja itu tidak begitu masalah. Yang penting kita kerja enjoy, kita jangan sampai istilahnya dalam bekerja itu kita bisa apa ya? Menjatuhkan ataupun menjelekkan suatu perusahaan. Kita sebisa mungkin membantu perusahaan untuk melangkah lebih maju lagi, walaupun kita seorang wanita. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Oh, baik, terima kasih. Berarti ada balance ya, Bu, antara rumah tangga dan juga pekerjaan. Dan yang terutama yang tadi saya tangkap, Ibu sangat didukung 100% dari keluarga ya, Bu? Insya Allah. Amin. Terima kasih, Bu. Nah, pertanyaan berikutnya untuk Mbak Oti, Mbak. Ada nggak sih pengalaman yang menarik ataupun suka duka selama bekerja di Daimler Mercedes? Pengalaman yang menarik, spesifik pemasangan saat di final assembly itu selama merakit OH1626 automatic transmission, Bu. Jadi unit itu kan tidak bisa dipasangkan karena pas moving ke stasiun perakitan saya, itu unit propeller belum terpasang. Jadi tugas pemasangan baut propeller karena itu unit matic adalah saya, karena saya juga yang melakukan pengisian oli automatic transmission tersebut. Kebetulan posisinya itu kan ada di bawah ya, Bu Roro, propeller shaft. Saya yang melakukan pengisian bautnya. Itu awal-awal itu saya agak kesulitan melakukan pemasangan itu. Tapi ya dengan berjalannya waktu, latihan yang terus-menerus, ternyata saya bisa juga tidak membuat backlog, tidak menghalangi unit di belakang mau maju lagi, seperti itu sih, Bu. Itu pengalaman yang sampai sekarang masih saya ingat sih. Gimana cari cara melakukan pemasangan ini biar cepat, biar tepat, seperti itu. Baik. Terima kasih Mbak Oti. Jadi yang tadinya canggung mungkin masuk harus ngolong-ngolong, istilahnya sekarang udah terbiasa ya Mbak Oti. Betul. Baik, terima kasih. Nah, pertanyaan selanjutnya untuk Ibu Roro nih, Bu. Dalam menjadi driver Transjakarta, diketahui masih banyak pengendara yang melanggar. Nah, ini banyak pengendara yang nakal, Bu, katanya. Yang selalu aja bisa mengambil jalur busway. Nah, mungkin ada suka dukanya, Bu, atau mungkin Ibu sharing sedikit bagaimana mengatasi ini? Terima kasih, Mbak Faustina. Kalau masalah untuk pelanggaran mungkin semuanya memang kurang dari rasanya sendiri ya Mbak ya. Rasa memiliki, rasa menghormati orang lain itu mungkin dari pengendara motor yang belum ada. Pengalaman saya dulu waktu di jalur sangat-sangat gimana ya. Mau dibilang kesel, mau dibilang marah, kita kesel. Keselnya karena apa? Seandainya dia kesenggol dengan body bus otomatis dia jatuh. Nah, kalau dia jatuh, dia luka, otomatis kita yang disalahkan. Itu karena salah bisnya. Padahal yang salah kan pengendara motor yang masuk ke jalur Transjakarta. Walaupun di situ sudah ada peraturan untuk kendaraan bermotor roda 2 dilarang masuk jalur Transjakarta. Tapi kita tetap aja sabar. Tapi kadang juga saya punya siasat dulu, Mbak. Saya bisa dibilang itu benar-benar pramudi yang kurang ajar gitu. Karena apa?
saya selalu Mbak, saya serongin dikit biar motor tidak bisa nyalip saya gitu loh. Saya takut, benar-benar takut kalau seandainya sepeda motor itu terjatuh, itu kesenggol mobil saya gitu loh. Padahal di ujung juga sudah lebih lebih pintaran sepeda motornya daripada petugasnya. Saya sampai juga heran, itu kenapa ya? Pengendara motor itu bisa nekat, bisa masuk ke situ gitu loh. Ya kita ya karena dituntutnya memang harus serba hati-hati, kita juga mengutamakan pelanggan yang ada di dalam armada, kita sebisa mungkin ya sudahlah kita yang ngalah saja. Yang penting nanti kan eh, mereka yang menerobos jalur sudah ada sendiri yang ngatasin nanti di ujungnya sana. Jadi kita Hmm. harus tetap bawa kendaraan harus nyaman dan aman. Itu memang slogan kita untuk Transjakarta. Baik. Mengedepankan, menjaga bagaimana caranya membawa pelanggan itu aman dan nyaman sampai titik tujuan yang terakhir. Itu Mbak Faustina. Luar biasa, Bu. Jadi mungkin ada sedikit pesan tersirat ya buat para pengendara yang biasa suka ngambil jalur bus. Mohon Iya, supaya ke depannya jangan lagi mengambil ya. Karena begitu banyak pertimbangan dari seorang driver bus antara emosi dan juga harus memikirkan keamanan dari pengendara, pelanggan. penumpang dan juga semuanya dari pengendara mobil itu ataupun pengendara dari sepeda motor itu ya, Bu ya. Iya, betul. Oke. Harus Terima sabar dan kasih. sadar itu ya untuk pengendara sepeda motor. Jangan ngambil jalur Transjakarta. Tolong itu ya untuk pengendara sepeda motor, berhati-hatilah dalam mengemudikan kendaraannya. Jangan masuk jalur Transjakarta. Itu aja pesan saya. Kasihan pengemudinya dan kasihan pelanggan yang ada di dalam armada. Baik. Iya. Baik, Bu Roro, terima kasih. Nah, sekarang yang berikutnya nih untuk Mbak Oti lagi. Ada pertanyaan Mbak Oti, dan juga Bu Roro sebenarnya ditanya. Oh, boleh. Bekerja di bidang yang mayoritas perempuan, masihkah suka melakukan me time? Me time itu artinya maunya sendiri gitu kan, mungkin sambil ngopi, sambil baca buku. Kapan sih melakukan me time itu atau kegiatan apa yang sering dilakukan kalau sedang tidak bertugas? Mungkin Mbak Oti bisa jawab dulu, Mbak. Dari OT, di luar jam kerja, meskipun kerjanya di lingkungan yang mayoritas laki-laki, me time-nya tetap nonton drakor sih, Bu. Kencur-kencur ya, Mbak. Gitu. Itu. Oke, Jadi biasanya tetap kapan? OT juga tetap ada sisi perempuannya yang suka drakor. Seperti itu sih. Oh, oke. Biasanya weekend ya, Mbak Oti ya. Itu untuk Iya, ngisi betul. waktu luang Korea. Mm-mm. Wah, itu kayaknya sebentar lagi saya dapat ini kumpulan dari kumpulan drakor ya. Baik. Nah, kalau Ibu Roro sendiri, Bu, bagaimana sih Ibu memberikan waktu untuk Ibu sendiri, apakah pada saat libur atau pada saat tidak mengendarai bus? Kalau untuk saya sendiri, saya orangnya enjoy ya Mbak ya. Untuk masalah pekerjaan, saya yang penting kalau sudah istirahat jam pulang kerja, ya kita relaks sebentar. Terus kita, apa sih yang kayak kita suka? Biasa kalau wanita tuh yang ditonton sinetron ya, kalau sudah di rumah ya Mbak ya. Itu bisa menghilangkan penat sedikit lah. Melenturkan otot-otot yang sudah kencang, biar kendor gitu Mbak. Jadi ya kita bisa membagi pinter-pinter aja. Kita harus bisa membagi waktu di saat kerja sama untuk istirahat di rumah. Jangan sampai Hmm. istilahnya kita sudah kerja capek, nanti di rumah masih capek, besok kan kita harus mulai kerja lagi. Jadi kita membagi waktunya bisa bisa balance lah antara pekerjaan dengan keluarga. Oke, terima kasih Bu Roro. Iya. Nah, sekarang ke Bu Roro lagi. Oke. Eh, Sekarang kan kita lagi masuk di bulan Ramadan ya Bu ya. Nah, Iya. jadi ada pertanyaan Bu Roro, selama jadi master driver, apa pengalaman yang tidak bisa Ibu lupakan? Dan di tengah bulan Ramadan saat ini, ketika berbuka puasa dan masih harus di tengah jalan, biasanya Ibu berbuka pakai apa ya Bu? Gitu ya. Kalau untuk masalah berbuka, kita yang menjadi kendali sebenarnya nggak ada. Cuman kalau sebagai master driver itu jalur kita atau fokus pekerjaan kita itu memang satu untuk pengambilan apel ke pramudi dan juga konseling, coaching yaitu dengan pramudi yang laka
mungkin laka karena korban ataupun karena pelaku. Nah, gitu kita mengarahkan bagaimana sih sebenarnya yang harus pramudi itu lakukan. Jadi kita fungsinya membina, mengarahkan, dan membimbing untuk menjadi seorang pramudi yang benar-benar handal dan profesional. Jadi jangan sampai istilahnya kita punya sebagai ibu ya, sebagai ibu dari pramudi, kita tetap harus bisa menyaring mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak. Jadi kita harus memfokuskan ke pramudi itu harus mempunyai attitude, skill, dan knowledge tadi. Jadi tidak boleh menyimpang seperti itu karena kita kan membawa nama Transjakarta. Jangan sampailah yang sudah mempunyai jalur resmi istilahnya itu kita semaunya saja. Itu yang untuk master drivernya itu Mbak Faustina. Dan kalau untuk berbuka saya biasa saat berbuka saya minum air putih itu untuk menjaga stamina saya dan saya makan bikin buah kurma itu kalau untuk awal puasa berbuka itu saya makan cukup 3 saja untuk mengembalikan stamina saya yang sudah terkuras dari pagi sampai sore. Itu aja Mbak Faustin. Baik, menarik sekali. Baik, Ibu Roro dan juga Mbak Oti. Walaupun masih banyak pertanyaan dan juga sharing yang harus kita sampaikan, tapi kita ada kendala dengan waktu. Boleh, jadi kita bertiga saat ini harus pamit dulu kepada sobat-sobat sekalian. Mungkin Bu Roro dan Mbak Oti kita pamit diri dulu ya dari sobat-sobat sekalian. Selamat sore semuanya. Selamat sore semuanya. Terima kasih Mbak Faustin, Mbak Oti. Terima kasih Bu Faustina, Bu Roro. Iya, jangan lupa untuk wanita Indonesia tetap semangat. Baik Ibu. Oke. Semangat terus Bu. Semangat. Semangat. Transjakarta bisa. Ayo mana Mbak Faustin? Saya bisa loh punya. Yang saya Daimler Bu. Daimler. Itu ya. Kalau di Transjakarta bisa. Wah, hebat Ibu. Terima kasih teman-teman dan sobat sekalian. Kita sudah mendengarkan dari Ibu Roro dan juga dari Mbak Oti untuk sharingnya. Semoga saya berharap sesi kita hari ini dapat memberikan inspirasi yang baik untuk sobat sekalian. Sebagai penutup, ada 2 kutipan dari Raden Ajit Kartini yang ingin saya bacakan untuk kita semua, terutama wanita Indonesia pada hari ini. Yang pertama adalah, gadis yang pikirannya sudah dicerdaskan, pemandangannya sudah perluas, tidak akan sanggup lagi hidup di dalam dunia nenek moyangnya. Dan yang kedua adalah, banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tetapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri. Baik, sobat sekalian, saya Faustina, izin pamit, dan sampai berjumpa kembali sobat semua dalam kesempatan berikutnya.